ini kalau ngomongin yang tadi tentang lini depan, terus lu bilang juga udah pada pindah ke IPL dan striker-striker yang dulunya sukses di Serie A sekarang ke IPL dan Gatot. Ya salah satunya ada Cristiano Ronaldo. Ya. Segatot apa sih dia sekarang di MU? Sebenarnya dia Gatot itu, lu kemarin match terakhir nonton kan? Nonton? Dia dapat peluang depan gawang gitu aja nggak masuk. Ya. Ronaldo yang top-topnya itu pasti masuk. Messi aja penalti nggak masuk, lebih parah lagi. Messi juga menurun. Ayo. Messi, Ronaldo dua-dua udah menurun. Iya. Masanya Faktor apa? Usia. Murni faktor usia. Gua juga setuju, gua bilang usia. Nggak ada faktor lain, murni faktor usia bahwa mereka sudah peaknya udah lewat. Tapi lu setuju nggak kedua pemain itu tidak serta-merta langsung selalu menjadi starter? Oh ya, setuju. Setuju ya? Dan itu juga dilakukan oleh Rangnick kan. Yes. Tidak selalu memainkan Ronaldo. Tapi kalau kasus MU ini agak spesial juga. Karena gue tiap kali nonton fans MU, nonton match MU. Iya, karena di situ AdSense-nya tinggi. Ya, banyak betul. fans MU. Gue Ya. tahu lah, udahlah. Biar bisa gue bully. Iya dong, kalau gue nggak nonton nggak bisa bully dong. Nah, terus menurut lu apa sih? Nah, Kenapa sih MU lu harus bully? Salah satu faktor Ronaldo itu kurang disuplai. Terutama oleh si Rashford sama Sancho. Ya. Nah, kalau bukan Rashford, Sancho yang supply siapa? Bruno Fernandes. Yes. Dan kita juga tahu Bruno Fernandes berapa musim ini nggak bagus mainnya. Kayak 1,5 tahun sebelumnya. Ya, Dia betul. di hari pertama masuk itu sudah impresif. Sampai setengah tahun plus tahun full. Ya. Nah sekarang di musim ini dia itu nyaris nggak kelihatan. Gue tahu coach sebenarnya coach. Kalau gue nih punya penilaian sendiri ya. Lu ingat nggak dulu waktu pas ulang tahun DPI gue sempat ngomong sama lu. Nih juga nih teman-teman dan juga pecinta DPI gue bilang krisis dari MU adalah krisis leadership dan itu dibutuhkan adalah harus datangnya Cristiano Ronaldo. Dan betul Cristiano Ronaldo datang ya kan? Ya. Datang tapi tidak serta-merta juga langsung menjawab krisis dari MU. Ternyata Ronaldo datang ke situ, gue melihat malah justru kayak ada disorientasi untuk siapa yang menjadi leader antara Ronaldo atau kaptennya Maguire atau Bruno Fernandes. Karena gue ngelihat kedatangan pertama Bruno Fernandes ke MU, dia udah kayak pengen ngambil alih. Untuk yang menjadi leader di lapangan itu siapa? Tapi kayaknya Bruno Fernandes harus dibilang, sabar, belum waktunya, bukan lo. Malah dikasih Maguire. Jadi ini kayak ada siapa yang harus didengar di lapangan? Sebenarnya kalau kita bicara leadership itu kan masalah ego juga. Itu dia. Nah, yang penting sekarang adalah prestasi dari klubnya sendiri, bukan Maguire atau Ronaldo. Tapi menurut atau gua harusnya Bruno. tugasnya malah harusnya si Rangnicknya yang bisa mengatur itu Betul. dan membuat stabilitas Betul. Ternyata Rangnick nggak bisa. itu. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan Rangnick, bukan dia nggak bisa bahasa Inggris, Inggrisnya cukup bagus. Jago dia. Tapi masalah leadership ini gue tidak melihat Rangnick bisa menguasai Nah, itu. leadershipnya Rangnick pun juga patut dipertanyakan menurut gue. Gue pertanyakan, Iya gue kan? tidak pertanyakan ilmunya, Betul. gue tidak pertanyakan itu, tapi gue pertanyakan leadershipnya, betul. Iya, Ya. iya kan? Karena gue pernah ngelihat momen coach, lu pasti tahu juga, lu nonton, nih teman-teman juga nonton di saat Ronaldo ditarik keluar, dia nanya, why me? Iya. Kenapa gua? Kenapa gua harus ditarik? Terus dia malah pegang Iya, kakinya iya, Ronaldo, iya. dia bilang, nanti suatu saat lu jadi pelatih lu akan ngerti. Iya. Lu kalau jadi pelatih ditanya gitu sama pemain lu jawabnya harusnya apa? Misalnya lu narik gua, coach kenapa lu narik gue? Gue tidak akan jelaskan di situ. Gue akan biarin dia marah, nanti setelah pertandingan gue akan jelaskan semua. Dan apa yang akan lu Dan bilang? gue tidak terima sikap kayak begitu. Setuju. Gue tidak terima Pelatih karena is pelatih, lu bos. tidak menunjukkan sikap profesional terhadap penonton dan rekan-rekan lu sendiri. Pada saat lu di MU, hak dan kewajiban pemain semua sama. Lu mau bintang apapun itu dulu. Oke. Sekarang kalau gue mau mengganti lu, tujuan gue untuk membantu klub, bukan perorangan. Gue tidak punya waktu untuk membantu perorangan. Tujuan gue adalah meramu tim ini agar klub ini berprestasi. Betul. Tapi gue tidak lakukan pada saat itu. Gue lakukan setelah pertandingan. Yes. Dan gue akan bilang sama dia, gue tidak tolerir lagi sikap kayak begitu. Lu kayak begitu lagi, gue akan cadangkan lu. Kalau itu gue sepakat sama lu. Kali ini gue sepakat sama lu tentang MU. Lu karena tuh sering jujur, sepakat sama gue, cuman lu terlalu Enggak, gengsi aja untuk enggak, mengatakan, oh ya coach enggak. bener. Oh ya coach bener.
Karena gue cukup ya lo tau lah gue emang fansnya MU tapi yang gue bilang kalau MU main jelek ya jelek ya buktinya Ronaldo juga gue Iya. kritik di sini. Awalnya gue sangat senang sekali waktu Ronaldo datang ke MU balik lagi. Tapi pas gue ngelihat dia sekarang situasinya seperti ini terus juga perlakuan sikapnya juga gue pertanyakan kebintangan dia dan juga jam terbangnya dia. Seharusnya bener kalau gue jadi Ronaldo, ketika gue ditarik, gue lebih mengutamakan klub lah ketimbang Iya, nama betul. pribadi. Karena nama di depan itu jauh lebih penting ketimbang nama di Betul. belakang. Nah, cuman Wih, oh Tony Adem katanya ngomong. Kelamaan, panditnya Justin bukan lo. Nggak apa gue. Ya Pemain- mumpung gua lagi di DPI, mumpung gua ketemu Justin, sekarang gue saatnya untuk klarifikasi dan juga nyecer dia tentang MU. mungkin kalau gue bilang masalah ego ya, kita Iya. tahu Ronaldo itu egonya Ambisius. tinggi dan sebenarnya nggak ada masalah, cuman gue kalau sebagai pelatih akan gue jelaskan lagi bahwa sikap kayak gitu nggak bisa ditolerir karena habis itu dia masih ditarik atau dicadangkan, nggak keluar lagi sikap seperti itu kan. Oke, gua tahan dulu untuk masalah line up MU-nya. Tapi gue sekarang mau bahas tentang Atletico-nya lawannya MU untuk nanti malam. Iya. Diego Simeone, kita tahu lah Diego Simeone punya karakter permainan yang keras. Banyak juga yang dibilang nih permainan Iya. tarkam banget. Gue yakin lo waktu jadi lo fansnya Barca juga pasti kesel banget Iya. waktu Barca main dihajar Iya. habis-habisan Iya, betul. sama pemain-pemain Atletico. Ya ini strategi untuk membubarkan fokusnya lawan kan, Ya. bermain keras. Karena Simeone akan bilang ya tergantung wasit Ya. memberikan kartu merah atau tidak, Yes. ya kan. Tapi gue rasa pemain MU harusnya tidak terbuai dengan hal-hal seperti itu. Jadi mereka bisa mempertahankan ketenangan sebagai pemain bola, sebagai pemain profesional bahwa tujuan lawan ini adalah memprovokasi, jangan kepancing itu. Ya. Oke. Kalau MU nggak kepancing dan mainnya, MU itu kalau dalam satu match, dan gue yakin lu setuju sama gue, itu selalu satu Pede banget dia. itu selalu babak pertama main bagus. Habis itu ada drop-dropnya. Jadi gue tidak melihat MU 90 menit pernah main bagus di bawah Rangnick. Malah justru kalau gue gue lebih suka MU babak pertama main jelek, babak kedua lebih suka main bagus. Tapi faktanya babak pertama yang main bagus. Iya itu babak dia. kedua yang jelek. Karena gue lebih suka Fergie time, Ya, oke. comebacknya MU. Ya. Lu sebagai fans ini penyakit fans MU begini, Kenapa? selalu Fergie dibawa-bawa. Itu udah lewat itu. Lu harus fokus Apalagi yang bisa lu banggain. Realitanya itu seperti ini, bahwa MU nggak bisa main 90 menit konsisten dan ini harus diwaspadai. Kita juga tahu bahwa ATM itu lagi menurun. Yes. Oke. Biasanya ya, mereka babak pertama ngegas cari gol pertama, babak kedua parkir bis. Iya. Biasanya. Itu untuk MU. Untuk ATM. Yes. ATM. Jadi dan ATM itu bisa bermain terbuka keluar. Iyalah sangat bisa, ada Suarez sekarang. ada Griezmann. Pemainnya bagus semua kok. Cuman yang jadi masalah kenapa mereka sekarang secara ranking bahkan di bawah Barca. Barca itu terseok-seok kan. Posisi banyak 5. Iya, Barca banyak yang cedera, Ya. baru aja beli beberapa pemain kan. Ya. Sebelumnya kan nggak sama sekali. Mereka tetap bisa berada di bawah Barca karena ini timnya itu nggak jalan. Gue bilang masanya Simeone itu sudah habis. Jadi Iya, dia udah sangat sulit untuk memotivasi dengan strateginya, dengan psikologisnya dan lain-lain. Gue bilang Simeone ini harus keluar dari ATM. Kalau enggak ATM nggak akan berkembang. Betul. Kalau gue ngelihat gini coach, harusnya di musim kali ini ketika Ronaldo cabut, Messi cabut, itu waktunya ATM loh untuk nyolong. Betul. Waktunya ATM untuk Betul, nyolong. Karena menurut gue ATM tuh udah matang banget sama Simeone. Ya, Tapi ternyata enggak. Maka dari itu tahun lalu mereka juara bukan karena mereka hebat, karena Madrid sama Barcelona lagi terseok-seok. Nah. Dan musim ini Madrid lebih berkuasa, bahkan masih ada kemungkinan mereka 4 besar nggak masuk loh ATM. Untuk champion ini. Ya, karena Betis. Berarti MU yang lolos. Bukan di Liga. Oh, La Maka Liga. dari itu Betis sama 4 besar La Liga. Sevilla lebih bagus. Nah, kalau kita bicara ATM sama MU, ini nggak bisa lu nggak bisa prediksi, gue pun nggak bisa. Ya, setuju. Karena Gue bilang di media sosial gue, ini MU sama ATM susah nih. Ini MU menang aja susahnya minta Iya. ampun. Paling adil tuh imbang. sebenarnya bukan itu, tergantung form of the day. Iya. Kalau form itu of kan the kalau day- udah kejadian tuh nonton Iya. tuh.
Kalau seandainya efektivitasnya MU bagus, Rashford, Sancho atau Lingard siapapun atau Elanga yang main, whoever yang main lah, itu tidak egois, bisa memberikan supply. Sekarang kan supply itu lebih dari Pogba sama Bruno, ya kan? Nah, kalau sayapnya juga membantu, nggak egois, itu bisa aja MU menang. Betul. Jadi ini untuk gue sih 50-50 match, karena sekali lagi masih ada 2 leg. Nah, Bermain di kandang, ntar malam main di Atletico dulu. Atletico. Ya. Nah, kalau main di Atletico dulu, make sure lu jangan kalah. Ya. Seri aja nggak masalah. Makanya gue bilang seri aja MU. Lu seri aja. Lu ngomongnya kalau gitu nggak objektif dong. Lah kan gue bilang tadi, gue objektif dong. MU ini juga lagi jelek. Maka kalau gue nggak objektif, gue bilang MU pasti menang. Itu baru fans kardus. Itu baru fans kardus. Lu kalau bilang berharap gue MU pasti menang, jujur gue takut ketemu Atletico. Iya dong, dengan permainan mereka seperti itu. Dan terutama di babak kedua itu benar-benar fans MU selalu deg-degan. Asli. Kalau gue sih enjoy. Bahkan gue tweet, gue pengen lihat MU di babak kedua seperti ini. Langsung banyak reply dari fans MU. Ya coach selalu deg-degan, nggak ngerti ini kenapa bisa begitu, selalu berubah di babak kedua. Nah itulah serunya kita sebagai fans, menurut gue ya, ketika kita melek terus nonton bola, itu artinya lu punya daya tarik yang sangat tinggi. Ketika tim lu menang terus kadang-kadang lu ngerasa ya udah yakin menang lah. Lu tinggal ke belakang dikit bikin kopi, bikin minuman, cuek. Tapi kalau MU tuh kayak lu mesti 90 menit nonton. Fokus. Siapa nih yang bakal ngelawak? Siapa iya. nih? Maguire nih. Waduh, selalu Maguire. Nah, menurut lo kira-kira Atletico lini mana yang bisa membahayakan MU? Lini depan ya. Karena pemain kayak Suarez, Griezmann, si pemain Portugal yang muda itu Felix. Ya, Felix itu kan nggak butuh banyak peluang. Untuk bisa cetak gol. Iya. Jadi setengah peluang dia bisa bagus. Iya. Jadi pemain-pemain ini yang harus diwaspadai. Karena lini tengah, lini belakangnya oke. Kipernya musim ini jelek. Kiper. Oblak itu musim ini jelek. Serius Iya serius. Berarti De Gea musim ini lebih bagus dong? Oh jauh. Kalau musim ini jauh. Cakep John. Jauh. Berarti kita optimis John. Ya kita harus optimis John. Lu tahu lihat berapa kali De Gea man of the match. Nah, ya tapi kan? Artinya kalau kiper man of the match berarti lini belakangnya ada masalah. Bapuk, betul. Jadi buat fans MU ya berharaplah pada Ronaldo. Karena Ronaldo ini kan punya rekor baik ya kalau ketemu ATM. Dari 35 pertandingan, 25 gol, 9 assist. Jadi kita tunggulah Babang Ronaldo ketajamannya nanti malam. Yes, itu dia makin seru lah pokoknya. Tapi dengar juga katanya mau gantiin Panji selamanya di sini. Waduh, Panji. Ji, gimana Ji ya? Udah lu sibuk ngurusin program yang lain aja Ji, bagi-bagi program Ji. Gue dikit Ji program gue Ji. Kalau Nesa sendiri, jagoin mana nanti malam? MU dong. Wes, oke. Milan nggak main loh. MU dong. Gue sih nggak peduli siapa yang menang. Gue mau melihat pertandingan kayak contoh MU lawan Leeds. Itu gue enjoy, walaupun enjoynya lebih ketarkam, saling menyerang. Tapi itu yang gue mau lihat. Gila ya di mata. Sebenarnya sih aku jagoin MU, cuman kayaknya lebih rame kalau MU kalah ya. Di mata coach itu ya, meskipun MU menang tetap aja dibilang tarkam. Oke, kayaknya durasi kita udah Abis. Tapi masih ada? Enggak, gua masih bentar, gua dikit. Gua masih ada beberapa pembahasan dikit aja Nesa. Thank you. Waduh, dia udah langsung cabut aja. Coach, nih udah tadi kita ngomongin ATM udah, sekarang kita ngomongin MU-nya. Nah, menurut lo MU-nya ini kan lini depan sering terjadi rotasi. Iya kan? Elanga, Lingard, Rashford. Kalau kayaknya gue yakin dengan jam terbang dan juga pengalaman Ronaldo, pasti Ronaldo akan tetap dipasang. Ya dengan segala macam alasannya Rangnick dan juga Ronaldo, pasti Ronaldo akan tetap dipasang. Nah, menurut lo yang menemani Ronaldo siapa nih yang paling cocok untuk nanti malam? Gue bilang tetap Sancho dan Rashford ya. Karena Rashford jam terbangnya tinggi. Match di Champions League itu bukan hanya skill atau apa, itu lebih ke mental. Dan gue lihat mentalnya Rashford lebih bagus daripada Elanga maupun Lingard. Lingard, setuju. Karena kalau Sancho untuk beberapa pertandingan terakhir nggak usah gue pertanyakan lagi, dan juga lu yakin juga lu nggak usah pertanyakan lagi kenapa mereka Sancho udah mulai nyetel coach. Nyetak gol, kontribusi, create changes. Di luar cetak gol tetap gue bilang dia masih terlalu egois. Ya setuju kalau itu, masih belum mateng. Dia masuk kotak penalti seolah-olah ada kacamata kuda yang fokus hanya gawang. Padahal dia bisa cutback, bisa passing dan lain-lain. Itu harus dikurangin aja. Harus dikurangin ya. Oke, Cok. Oke, ingat ya Cok ya, apa yang dibilang Coach Justin.
Tapi jangan percaya semuanya karena musrik. Oke, coach. Prediksi lah buat lo nanti malam pertandingan akan berjalan seperti apa nih kira-kira? MU Atletico, Simeone versus Rangnick. Gua rasa MU harus bisa beradaptasi ya. Mungkin babak pertama menyerang oke, tapi jangan terlalu menempatkan banyak pemain di depan bola karena masih ada leg 2. Betul. Oke. Dan feeling gue di babak pertama ATM akan all out. Babak pertama akan lebih menyerang, berusaha untuk cari satu gol. Di babak kedua baru mereka lebih bertahan. Dan MU harus bisa memanfaatkan momentum. Karena gue tidak yakin MU akan dapat banyak peluang. Tapi kalau efektivitas tinggi, bisa aja mereka menang. Kalau ngomongin keyakinan, gue sangat yakin kalau MU bisa meraih hasil maksimal ketika dia berubah gaya permainan nggak kayak di Liga Inggris kemarin-kemarin ini. Menurut gue itu permainan agak sedikit jelek aja untuk seorang. Berubah gimana? Maksudnya lo tahu nggak waktu Rangnick pas datang pertama kali ngelawan Crystal Palace, Iya. dia nekannya langsung setengah Iya, lapangan. iya, Nah iya. itu yang gue pengennya kayak gitu. Ya cuma lu rentan di counter. Itu dia. Buat apa lu ambil risiko di leg 1? Itu mungkin kalau seandainya ketinggalan 1-0 main di leg kedua di home-nya Manchester. Ngincer gol di Old cepet, Trafford. coach. Nah, baru bisa menerapkan hal seperti itu. Kalau gue bilang lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati berarti Karena ada main-main leg kedua. Oke. Jadi bisa aja match ini membosankan. Karena kedua tim Inter masih ada leg kedua. Pokoknya jangan kebobolan dulu. Intinya itu. Ya. Jadi seri aja menurut lo. Feeling gue sih seri ya. Feeling lu seri. Itu, weh teman-teman, jebret. Ya bener jebret tim, bukan jebret John ya. Jebret John satu lagi, ntar lagi.